Ada orang nanya, Pak, gimana ya menyadarkan ibu saya atau bapak saya yang main VTube gitu ya? Saya pertama kali susah jawab gitu ya. Coba dong kalau kamu dari dulu main Bitcoin, wah sekarang udah jadi triliuner gitu ya. Oh iya, tapi nggak semua orang yang main Bitcoin jadi triliuner gitu. Berarti gimana, mau beli Bitcoin atau ini nih? Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda, bukan hanya di waktu malam, pagi, siang, sore, dan kala maghrib menjelang, kita harus selalu waspada. Terus lama-lama ada orang yang ngasih komen, wah komennya bagus. Dia bilang begini, nggak usah disadarin. Dia bilang, nggak usah disadarin. Lalat, kamu sadarin bahwa bunga lebih harum dari bangkai, dia tetap ke bangkai katanya. Udah jangan lalat, kamu jangan ke bangkai, ini ke bunga lebih harum. Nggak mau, dia tetap ke bangkai. Jadi nggak usah disadarin katanya. Tetap kita ngomongin, siapa tahu lalatnya tobat gitu. Tapi lalat kebanyakan di ngomongin yang tobat paling 2%. Ya udah, tapi tetaplah masih ada ini. Tapi kebanyakan lalat ke bangkai lagi, ke bangkai lagi. Termasuk bebek dungu ya. Begitu sadar udah telat. Nah, itu sadarnya telat. Kenapa dibilang bebek dungu? Karena bebek itu kan ngikutin induknya. Induknya kemana dia ngikut. Ya kan? Ikut terus ya. Ya, induknya nyemplung ke ini, dia ikut nyemplung. Ya, bebek dungu lah gitu. Gitu. Dia membebek gitu. Yang membebek. Ya. Tapi gini, Pak, apakah sudah maksimal kayak ada Bapepti, ada OJK, ada satu lagi apa, ABK ya, baru lagi ya? SWI. Oh iya. Tapi sebelum ke situ, kira-kira Bapak bergerak sendiri atau akhirnya kita membuat lah gitu ya, satu komunitas? Iya, saya sama beberapa teman, entah kenapa itu sama diehardernya sampai DNA setahu saya. Itu ada orang namanya Stephen Richard. Dia sawer duit, suruh bikin video atau bikin sayembara untuk ngebully 4 serangkai. Padahal kita nggak pernah namakan diri kita 4 serangkai, mereka yang ceritakan. Kenal sih ya, sama Roy, sama Pablo, sama Abraham Santosa gitu ya. Nah, pokoknya mereka suruh orang-orang ini ngebully, bikin-bikin segala sesuatu supaya orang nggak percaya gitu ngomongan kita. Misalnya, saya dibilang pendeta yang nggak laku. Ya, pendeta kan bukan pebisnis. Iya. Makanya tuh bodoh itu yang bikin. Kemudian Abraham Santosa bisnisnya juga lesu. Gitu. Udah gitu, kan judulnya inilah 4 kafir gitu ya. Terus Pablo Benua. Kok Pablo Santosa sih? Pablo Benua gimana? Pablo Benua gini-gini, Pablo ketawa aja. Lah gua muslim. kan blow on lu ya gitu ya. Wah, kayak gitu-gitulah. Nah, terus kemudian ketika mereka sekarang udah scam, udah diem semua. Bahkan itu ya, ternyata benar mereka gitu. Malah gini, Pak, tolong dong saya. Berarti udah ada hasilnya nih. Oh, udah telat, Pak. Nah, sayangnya kita di Indonesia ini, saya udah 3 kali bikin konten itu mengkritik badan pemerintah, yaitu SWI Bapepti. Bapepti itu dia punya hak penyidikan. Jadi begini, saya ambil contoh Pak ya. Hujan. Misalnya saya nggak punya izin buat apotek. Kemudian saya nekat bikin apotek di mall. Jadi alamatnya jelas. Itu nggak tunggu 1 bulan Pak. Mungkin seminggu aja langsung ditutup, digerebek gitu ya. Kemudian saya lulusan kedokteran, belum boleh praktek, belum dapat izin dari ID. Saya buka tempat praktek, udah nggak usah nunggu sebulan, digerebek gitu, ya kan? Bikin bank, nggak ada izin dari BI, sewa tempat di mall, ya. 3 hari langsung tutup. Bank Samiun gitu.
nggak usah nunggu sebulan Pak, langsung tutup, disegel gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Net 89, DNA Pro, ATG, Fahrenheit, Viral Blast, banyak Evo, sudah diumumkan sama Bapepti ini ilegal, tapi nggak ditutup. Itu saya nggak pernah bisa habis mikir gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ayo. yang 1222 di apa? Tidak pernah ditutup, cuman diumumkan dan websitenya diblokir. Nah kalau diblokir dia bikin domain baru atau pakai VPN tetap bisa diakses. Jadi kerjaannya cuman mengumumkan dan blokir. Saya bilang kalau cuman mengumumkan dan blokir, anak saya juga bisa. Berarti di atas blokir apa nih Pak? Gerebek. Gerebek. Nih saya kasih contoh satu. Saya bukan belain Pablo Benua atau Gamara. Ada satu komunitas namanya Gamara. Ya. Nah, Gamara ini komunitas para trader yang ya pokoknya diberi edukasi tidak pakai robot. Tidak pakai robot trading maksudnya, yang ilegal gitu ya. Nah, robot-robot trading yang ilegal mungkin kesel ini sama Pablo Benua karena Pablo Benua menjadi lawyernya dari Gamara ini. Nah, kemudian mereka melakukan pertemuan. Pertemuan pertama, anggotanya cuma 100. Yang datang pun nggak sampai 100. Digerebek gitu ya? Digerebek, dihentikan. Dari Jakarta dia bisa datang ke Bali dengan sejumlah wartawan. Pertanyaannya, wartawannya tahu dari mana? Ada pertemuan di situ. Tahu sih ada di flyer mungkin dia dapat. Kok bisa komplit ya? Bawa wartawan rame-rame, Bapepti, bubar. Nah, sedangkan yang namanya robot trading itu sudah berapa ratus kali melakukan presentasi di hotel-hotel mewah dan tidak ada pembelian. Dan sudah diumumkan tidak pernah ditutup. Jadi kalau saya bilang, selain ada bebek dungu, ya ada ya badan yang harusnya berfungsi mandul. Menurut saya disfungsi. Nah, kalau kerjanya cuma bisa ngumumkan dan memblokir, saya bilang anak saya juga bisa. Iya, bahkan kemarin saya lihat ada anggota dewan yang mencecar Bapepti. Kamu kemana aja selama ini kerja lama ini? Coba kalau kamu kerjanya cepat, kan tidak ratusan ribu orang yang kena tipu. Atau kebagian mungkin. Mungkin. Kebagian apa? Kebagian Coca-Cola. Ya loh, saya terus terang saya gemes sekali. Ya kan? Gemes sekali. Iya. Nah, ini artinya perlu yang namanya bersandar ke lembaga itu tidak bisa ya. Apa? Iya, bersandar ke regulasi yang tidak bisa. Malah nih saya mau komporin nih. Komporin para korban robot trading. Selain gugat itu robot trading, yuk gugat Bapepti. Yuk bikin gerakan class action. Bahwa ini mandul disfungsi, tidak melakukan pekerjaannya sehingga kami kena tipu. Kita bikin jambore dulu, Pak. Hah? Jambore korban. Oh, jambore iya. Ya, koordinir aja. Boleh lah. Lumayan ya. Iya. Bikin. Iya. Artinya gini, kita berharap ke siapa dengan kondisi ini, karena selalu berganti baju dan itu dipercaya lagi ganti baju, bersandar ke Bapepti juga, kata Bapak mandul. Saya dulu di sini kan ada tol dari Tanah Kusir masuk Bintaro dulu masing 2.000 ya kalau nggak salah. Gara-gara jor jadi dianggap setiap kali saya masuk pintu Tanah Kusir dianggap saya mau ke Pantai Indah Kapuk. Jadi berapa ya? Jadi 10.000 dulu. 300% gitu kan, lebih. Wah, marah saya. Wah, saya waktu itu koordinator menggugat kebijaksanaan aneh itu. Terus saya dapat 30 pengacara pro bono gratis. Terus ujung-ujungnya gugatannya itu selain menggugat jalan tol yang ini, kita gugat seluruh jalan tol di Indonesia karena jelek semua pengelolaannya. Terus kita gugat lagi Pak SBY dan Yusuf Kala. Saya tanya sama pengacara, benar nih konstruksi hukumnya? Benar, karena ini presiden dan wakil presidennya lalai, tidak mengontrol kementerian di bawahnya. Apa? PU dan Perhubungan. Ya, Menteri PU dan Perhubungannya kita gugat juga. Karena dia tidak mengontrol perusahaan-perusahaan jalan tol ini. Nah,
Hal yang sama bisa dilakukan. Gugat itu Bapepti. Karena udah dikasih hak untuk menyidik, menghentikan segala macam, tidak dilakukan. Cuman ngumumkan dan blokir. Nah, sekalian gugat aja Kementerian Perdagangannya, kan Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Berarti bisa melaporkan ya sebenarnya. Bukan melaporkan, kayak yang DNA Pro kan disegel. Dia bisa berhak. Kok dia bisa segel DNA Pro yang lain tidak disegel? Betul. Ayo, itu sekarang itu juga udah aneh gitu. Dan itu dia segel atas pelaporan siapa? Nggak ada yang lapor. Karena Pak Jokowi udah ngoceh, ayo nih, ini gimana ini gara-gara gitu kan adalah ngomongnya gimana saya lupa Pak Jokowi. Udah mulai mereka bergerak. Itu dibuktikan disegel DNA Pro. Ngeyel, dilepas lagi, disegel lagi. Nah, kok cuma DNA Pro? Kantor lain kok enggak? Nah, sekarang ada satu yang namanya Besfin. Dia sudah mengumumkan diri ya, oke lah kami berhenti operasi. Kalau lihat surat dari Bapepti ke Besfin, kami himbau untuk menghentikan. Kok lucu ya kata-katanya, kami himbau. Lah gimana? Musinya kami instruksikan, gitu dong. Masa suratnya kami himbau? Astaga. Himbau kan bisa, himbau kan bisa enggak? Ya kalau himbau kan, you boleh himbau, saya boleh nggak dengar kan? Betul. Nah di situ, aduh, menurut saya aneh. Gitu ya. Lembek kali berarti Pak. Iya, makanya itu oke lah, bisa. kapan kita ke Bapepti? Kita ke sana. Bilang kita ajak ngopi. Si Pak Chandra bilang ini Bapepti disfungsi. Bapak gimana? Memang harus harus disuarakan ya. Tinggal mereka akan menjawabnya seperti apa. Nah, ini tadi apa yang lupa tadi ya? Apa? Kita bersandar ke Bapepti nggak bisa. Apa nih? Kita ingin bikin satu gerakan atau kita bikin lembaga baru ya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, saya ada podcast sama 2 koordinator korban binary option. Nah, itu tuh. Maru Nasara sama Rob Situmorang. Situmorang apa sih? Ya Situmorang ya. Situmorang. Kami mengusulkan perlu satu badan khusus yang menggantikan Bapepti yang disfungsi. Sama seperti waktu pendirian KPK. Tugas khusus menghancurkan koruptor. Nah ini harus ada satu badan khusus, entah namanya apa, menghancurkan ini yang namanya money game, apapun bentuknya. Betul. Nah itu perlu, kalau nggak nih hancur ini negara. Sekarang gini, itu yang namanya robot trading sudah diumumkan dari 6 bulan yang lalu. Ya, terus baru benar-benar ditindak 6 bulan kemudian. Itu pun nggak bisa WD, nggak bisa bayar, pemerintah cuma nonton. Ya, nah kalau polanya begini terus, saya tertarik nih mau bikin money game gitu ya. Saya tipu semua orang gitu ya, karena kan banyak nih bebek dungu nih di negara plus 62 gitu ya. Saya bikin, begitu diumumkan sama Bapepti, saya masih punya 6 bulan kok. Kan polanya begitu, ya kan? Tinggal kabur. Tinggal 6 bulan, udahlah kabur aja. Udah asik kok 6 bulan. Ya kan? Karena saya sudah tahu polanya, cuma diumumkan, diblokir, orang pakai VPN bisa kok. Dan dihimbau doang ya. Kan VPN kalau VTube bilang VTube private network katanya. Ya kan? Gitu. Ya udah, saya bikin lah nanti money game tercanggih gitu ya. 6 bulan aja lah cukup. Gitu. Saya bye-bye. Karena kan cuma diumumkan dan diblokir. Dan saya masih punya 6 bulan. Udah. 6 bulan bikin perusahaan baru udah dapat untung lagi gitu ya. Ya gitu lah. Jujur dulu tuh saya pernah ikut satu robot karena saya nggak ngerti kan. Diajak temen ya, Dia lihat metadata audionya Abraham. Oh ini nggak real kan? Saya langsung cabut. Nah, kan Bapak kan termasuk awal-awal nih ya yang menyuarakan ini grafiknya ilegal, grafiknya nggak benar. Nanya ke NQL ini dijawabnya fraud. Itu kenapa bisa kepikiran seperti itu? Orang lain kan nggak tahu gitu. Karena basic IT-nya itu atau gimana? Gini, saya terus terang bukan trader. Abraham dia trader, ya kan? Saya cuman berfokus satu. Di dunia ini yang paling top dalam hal trading ini ada orang namanya Jim Simon. Ya, dia juga bikin robot. Bikin robot, dia bisa mencetak keuntungan, saya lupa persisnya, antara 60 sampai 70 per tahun ya. Per tahun. Jadi kalau dibagi 12 rata-rata cuma 6% lah ya. Nggak sampai 6%. Itu dia dinobatkan trader nomor wahid. Jadi kalau ada orang bikin robot trading, bilang dia bisa sebulan 20%,
Berarti kan setahun kan 200% lebih. 240. Ngalahin Jim Simon. Jauh. Ya kan? Kok enggak dinobatkan sebagai yang ngetop? Itu satu nih. Kalau saya pikir sederhana, itu satu. Kedua, saya tanya dong, yang bikin siapa? Sebelumnya pengalaman dia sebagai trader apa? Pernah dijalankan di negara mana? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Bukan nggak percaya sama orang Indonesia sih ya. Bisa aja orang Indonesia bisa lebih pintar gitu ya. Tapi pernah bikin di mana? Terus pernah diuji coba di mana? Terbukti di mana? Kok tiba-tiba ada gitu? Nah itu nggak bisa dijawab. Ada dengan Ferrari-nya, ada dengan itunya. Itu sebenarnya ya money game. Dia tidak trading sebenarnya, tidak trading. Puterin uang dari bawah dibagi ke atas. Udah gitu. Semuanya polanya sama. Gitu. Itu ya. Ketika udah dibicarain gitu ya, jujur saya lihat videonya Abraham, lihat videonya Pablo, harus ada yang percaya, tapi banyak juga yang percaya. Alasannya pinter gitu ya, mereka bilang. Ini bukan web ini yang diblokir, tapi web ini. Mereka membela mereka membela penipunya ya. Membela penipunya, akhirnya sekarang mereka juga yang dituntut sekarang. Ya gitulah. Nah, artinya gini Pak, oke lah nanti bakal ada gerakan atau sekarang sudah terbentuk koordinator para korban. Ada dari Barreskrim juga ada ya Pak ya? Maksudnya? Korban melapor ke WhatsApp ini gitu ya. Iya, ke Barreskrim ya, hotline-nya itu bisa. Ya ada sekarang. Iya, berarti cybercrime ya. Ya bisa maksudnya bilang, bisa bilang cybercrime juga kalau ini. Ya. Ya gitulah. Jadi sekarang political power atau oke lah pemerintah ini kalau misalnya dianggap atas di atas Bapepti di atas ini masuknya ke ranah mana dan seperti apa political will mereka ya? Kalau saya bilang Komisi 6 kan sudah pernah manggil Bapepti, ya kan? Saran saya panggil lagi terus aja panggil. Terus undang saya. Nah itu benar. Nah, biar saya ngoceh dah. Kenapa? Siap. Di depan Komisi 6 kenapa? Saya nggak punya konflik of interest. Beda kalau Komisi 6 ngundang saya, tapi saya ternyata punya, sebut saja ya, broker lah sebut saja, yang legal. Kan mereka menghembuskan, oh inilah broker-broker Indonesia nih sakit hati sama robot trading. Karena dengan ada robot trading, broker-broker lokal sepi gitu ya. Nah, kan bukan broker, saya bukan broker. Sehingga kalau saya diundang, saya nggak ada kepentingan, tidak ada yang konflik. Saya netral. Nah, orang pernah menciptakan gosip seakan-akan adik saya pemilik salah satu broker lokal. Enggak ada, silakan periksa gitu. Jadi orang dibuat supaya jangan percaya tuh sama si Pak Chandra karena dia ngomong mewakili adiknya yang pemilik broker lokal. Nggak ada. Makanya udahlah undang lagi Bapepti. Nah, undang saya sekalian. Dihabisin Ya, ya. saya ngomong lah. Kemana aja lu selama ini? Nah, kalau menurut Bapak nih, ini dugaan aja ya. Ada kasus binary. Itu kan dibesar-besarkan sekali ya korupsi afiliatornya. Tapi sedangkan kayak kemarin Fahrenheit gitu, lebih besar tapi sampai sekarang direkturnya aja nggak pernah dimunculin di media. Mungkin nggak ada political power yang nutupin robot dengan binary ini. Atau oknum ya. Saya belum bisa masuk ke sana karena saya belum punya data gitu ya. Tapi ada kemungkinan yang siapa yang Fahrenheit ya, si Henry Susanto. Sampai sekarang belum dimunculin. Mungkin operasi mukanya belum kering gitu ya, jadi mungkin harus ditutup dulu gitu. Ya, jadi nggak dimunculin. Mungkin. Iya. Saya sih patut diduga. Praduga tak bersalah. Kita positif sinting aja. Ya kan? Urusnya terlalu besar gitu ya. Misalnya Indra Cash gitu. Luas banget gitu. Sedangkan robot itu Fahrenheit kok kayak kalau nggak digembus, dia pincerin lagi, tutup lagi gitu ya. Lagu lama lah ya itu ya. Tapi sebentar lagi satu persatu lah itu udah
tinggal tunggu waktu. Iya, tunggu waktu. Ya. Sesuai omongan. Kalau masing percaya, ya udah betul tuh bebek super dungu. Super dungu kuadrat dan nggak ada lawan. Bikin kaosnya nanti tuh bebek super Dungu dungu. mainan itu sih mereka button. Iya, ya gitulah. Jadi kita mau bikin nggak nih, Kang? Apaan tuh? Kita bikin. Bikin apa? Bikin ponzi. Ponzi jujur. Masih jujur. Iya, teman-teman, kita sudah cukup lumayan dalam ya. Banyak sih yang ingin kita pertanyakan. Cuma memang kita bukan pelaku. Memang ada teman-teman kita yang terjerumus, Pak. Terus terang, ya nangis juga akhirnya ya. Juga ya kita lihat Kasihan juga banyak gitu ya. Kalau Nggak kita tahu nggak uangnya dari mana ya, Uangnya jual-jual pi. apa gitu ya. Bisa, ya mungkin tetap aja walaupun apa namanya mereka sadar atau enggak, saya tugas kita lah memberitahu, mengingatkan ya, karena memang mungkin kata Bapak tadi walaupun itu lalat ya, biar jadi ke bunga itu nggak bisa ya. Susah. Dia mau ke bangkai lagi. Tapi ada lalat yang tobat ya. Nah, ini ada lagi yang menarik. Kan dulu kita diajarin ya, jangan taruh telur Anda di keranjang yang sama. Jangan. Ya, don't put all of your eggs into one basket. Jadi diversifikasi investasi. Misalnya kita diajarin, ya udah satu basket saham, satu basket reksadana, satu basket deposito, satu basket properti. Jadi kalau saham hancur kan masih ada yang lain. Nah, itu dipraktekkan oleh para pemain robot. Keranjang satu namanya DNA Pro, keranjang kedua namanya Fahrenheit, keranjang ketiga Net 89. Dia benar-benar begitu hancur, tuk hancur juga. Jadi dia menggunakan apa namanya petua yang benar, tapi implementasinya salah. Benar sih dia taruh telurnya di keranjang yang berbeda. Dan itu ada, saya kenal orangnya. Hancur-hancurnya itu. Hancur, tapi dia udah benar, ditaruh di keranjang berbeda. Tapi Ponzi semua, keranjang ponzi gitu. Udah. Makanya sekarang mesti bikin baru gitu ya. Don't put all of your eggs into the same basket. The same basket. Put into different basket, tapi jangan yang ponzi gitu. Mesti ditambahin itu, karena yang lama itu udah nggak laku. Itu satunya kandang buaya, yang satunya kandang komodo, kandang kadal sama aja. Itu aja. Hancur semua. Hancur semua, kemakan semua. Sekarang korban-korban ini udah bener ya kalau menurut Bapak ya, udah ngelapor ke manajemen, nggak bisa ke leader gitu ya. Iya. Ke leader juga udah nikmatin sebenarnya. Iya, leader, founder, co-founder ya. Iya. Gitulah. Mungkin ada 20 kata terakhir nih Pak nih. Karena kita ingin mengkonklusi, tapi biar Bapak aja lah yang 20 kata terakhir. 20 kata terakhir nih. Yang menyakitkan buat para bebek. Oke, dalam hal ini Bapepti harus punya apa ya? Sebut saja channel khusus atau apa namanya. Karena begini, Bapepti bisa aja bilang gini, kan sudah saya umumkan. Kenapa Anda tetap main? Oke, dicatat tuh Bapepti. Ya kan? Bapepti bilang kan, saya sudah, SWI juga bilang, saya sudah umumkan, kenapa Anda tetap main? Dulu saya juga memakai kata-kata itu, kan sudah diumumkan, kenapa Anda main? Tapi kalau saya teliti lagi, meskipun diumumkan oleh seluruh media massa nasional, kan setiap bulan tuh ya diumumkan. Pertanyaan, apakah seluruh penduduk Indonesia dengar? Baca. Kan enggak. Ya kan? Kan enggak. Berarti selain pengumuman itu, harus juga ada satu mekanisme sehingga itu sampai ke ya kalau dibilang seluruh sih hampir-hampir mustahil lah ya. Misalnya dibikinlah satu mekanisme pengumuman resmi dari SWI atau Bapepti. Kemudian media massa sudah mengumumkan. Tapi nggak cukup. Mungkin turunlah ke level yang lebih rendah. Misalnya ini baru ide ya. Itu belum tentu saya benar juga gitu ya. Misalnya diturunkan ke masjid-masjid, dibuatlah pengumuman, entah itu ditempel atau apa, pokoknya dibuat semassal mungkin, gitu ya.
ke gereja-gereja lah, ke mana pasar-pasar semua harus. Memang biayanya besar. Tapi kalau itu nggak dilakukan, ini nggak akan berhenti, akan jalan lagi. Betul. Dan polanya saya bilang tadi, biarin aja 6 bulan, kan cuma diumumin, cuma tanpa diblokir. Ditutupnya nanti setelah 6 bulan. Dan bisa buat gitu. Oleh karena itu harus lebih giat, lebih giat gitu. Dan literasi keuangan rakyat kita juga harus ditingkatkan. Iya, memang. Kalau yang segini nggak masuk akal. Saya pernah ditantang orang, jadi yang masuk akal yang kaya bunga bang, yang cuma 3%, kan capek ngomong-ngomong. Aduh. Kalau saya cuma patokan satu, sederhana, nggak usah dilihat inilah. Kalau you main kayak robot-robotan gitu, yang paling top di dunia itu sekitar 70% setahun, ya kan? Itu udah dinobatkan yang nomor wahid. Belum ada lagi sih, katanya udah ada yang Jepang, saya nggak tahu lah berapa persen. Nah, kalau ada robot, ada 10 lagi misalnya, ngelebihin yang orang paling top, tapi nggak pernah dinobatin gitu ya. Loh, kalau you percaya, ya leader gua ngomong gitu, ya leader lu si Raja Bebek Dungu sebabnya. Makanya ya dia ciptakan segala macam argumen supaya percaya. Jadi intinya segala macam itu dia harus melakukan do your own research. Nah, dia harus cek dulu sama orang yang pakarnya. Dan kadang-kadang yang pakarnya aja udah bilang masih nggak dipercaya. Yang dipercaya leadernya yang nggak ngerti gitu. Dipercaya ya sudah. Ya kan? Silahkan berpindah tangan. Gitu. Nah, satu lagi. Ini terakhir nih. Kalau ada orang yang ngajakin Anda kaya bareng-bareng, hati-hati. Mendingan karena nangis bareng-bareng ya. Bukan, kalau orang ngajakin Anda kaya, yuk ikut sini lo, kaya lo, kayak gua nih kaya. Hati-hati karena dia sebenarnya dia yang mau kaya melalui Anda. Dia yang mau kaya dari duit Anda. Kalau dia tahu cara kaya gitu yang beneran nggak akan ngasih tahu. Ngapain kasih tahu? Gue pakai sendiri. Itu kan Daniel Si yang direktur utamanya DNA Pro pernah ditanya, kalau robot lu benar-benar bagus, kenapa lu harus jual ke orang? Karena kami mau berbagi. Mau berbagi, iya. Ya berbagi masalah. Nah gitu. Berbagi pusing. Iya dong. Iya. Kemudian, kalau lu bener bisa segitu, ya, kenapa nggak ajak Ibu Sri Mulyani? Kan saya suka bercanda. Utang Indonesia setahun lunas itu, ya. Saya bilang kalau Ibu Sri Mulyani taruh uangnya ke sini sama Ibu Sri Mulyani uang pribadinya, mungkin saya ikut. Iya, benar. Udah gitu aja. Kalau lain kali ditawarin, tanya dulu, Ibu Sri Mulyani ikut nggak? Kalau Ibu Sri Mulyani ikut, saya ikut. Tapi kalau nggak ikut, janganlah tawarin Ibu Sri Mulyani dulu. Gitu. Oke, saudara-saudara, kita udah sampai di penghujung. Kita sudah banyak membahas begitu menarik dengan yang terhormat Bapak Chandra nih. Kita harus angkat beliau jadi duta nih. Jadi duta. Duta apa yang cocoknya? Karena ini ya kita berharap ke siapa gitu ya. Ke Bapak Peti kurang, ke pemerintah belum. Wah, ini beliau nih harus kita angkat nih. Oke, terima kasih Bapak Chandra. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nah, kita tutup, sampai jumpa. Tapi sebelum ditutup kita ada lagu nih. Ini lagu tapi apa ya judulnya? Tadi kan Bebek Dungu. Bebek Dungu, tapi jangan Bebek Dungu, kasihan. Kasihan udah. Yang membuat Dungu siapa nih? Bebek Culas berarti. Bebek Culas. Ada nggak tuh lagu itu kan? Gila. Bebek Culas, Bebek Culas, Bebek Culas. Bebek Culas, Bebek Culas bikin bebek menjadi dungu. Muka manis, muka senyum penuh dengan tipu. Bebek Dungu semakin tertipu. Potong Bebek Culas, masak sampai kering. Gimana Nus? Potong bebek culas, culasnya kemana?
Udah dapet duit, ngilang 6 bulan. Sorak kesini, sorak kesana, bagi duit 1 miliar murah. Lari ke kanan, bagi-bagi duit kemana-mana. Bebek culas, 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 bebek culas. Bebek culas pasang muka senyum, pasang tipu-tipu, bikin bebek dungu jadi tertipu, bikin bebek dungu jadi tertipu. Pantasnya diapain nih bebek culas? Digoreng kering. Digoreng kering. Jadi crispy. Dimiskinkan. Dia apa lagi? Ditahan selama-lamanya. 25 tahun. Bisa lebih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di ronda berikutnya. Siap. Bercanda dalam ronda, waspada di setiap kita, karena begal dan pencuri lebih waspada daripada kita. Bercanda dalam ronda bukan hanya di waktu malam.